Kau segalanya bagiku. Pagi ini kami ada di tempat ini karena kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Ini rumahmu, ini baitmu penuhi dengan kemuliaanmu. Setiap jemaatmu yang datang dengan kelemahan akan pulang dengan kekuatan yang baru. Yang datang dengan putus asa akan bangkit dalam pengharapan yang baru. Yang datang dengan kesakitan akan pulang dengan kesembuhan. Sebab di rumahmu ada banyak mukjizat, ada banyak kuasa, ada banyak keajaiban. Dan mukjizatmu masih ada bagi kami. Nyatakan kemuliaanmu, nyatakan kebesaranmu. Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak pernah berubah. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, sehingga kami mengerti apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus, berkaryalah, lawat setiap kami, ubahkan setiap kami, untuk kami makin lebih mengasihi Tuhan Yesus dalam segala hal. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Silakan duduk, musik tetap di tempat. Haleluya, shalom semuanya. Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Siapa yang membuat hidupmu luar biasa? Apa buktinya? Hari ini sehat. Dalam situasi apapun Tuhan Yesus tetap dahsyat. Amin. Dalam kebaktian yang pertama ini saya rindu sharing firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Dan tema firman Tuhan, murid Kristus yang tangguh. Karena Tuhan juga menghendaki saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang tangguh dalam segala cuaca, tidak lembek, tidak loyo, tidak lebay, tidak lemot. Setuju, katakan amin. Lihat kanan kirimu, katakan tangguh. Nah begitu saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat ayat Alkitabnya. Haleluya. Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya membaca ayat yang ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Jujur pagi hari ini ada persoalan gak dalam hidupmu? Dikit apa banyak? Ya sih, lihat wajahmu banyak pergumulan. Ya, gak apa-apa lah ya. Kasih tahu kanan kirimu, gak apa-apa. Berarti hidupmu menggenapi firman. Kenapa? Karena Mazmur 34 ayat 20 berkata begini, kemalangan, pergumulan, persoalan, kesusahan orang benar banyak. Ya kan? Kayak kasih tahu kanan kirimu, hidupmu kayak firman Tuhan ya gitu. Banyak masalah. Ayo bro, main bro. Saya nyanyi dulu ya. Gak apa ya. Hidupku menggenapi firman. Nah ini kan enak kan? Banyak masalah yang menghadapi, karena mukjizat sertai tiap langkahku. Apapun keadaanmu, kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Siapapun engkau hari ini, Tuhan tetap setia menyertai kita. Katakan amin. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Lalu mengam ular taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 slide berikutnya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40.
4-1 baca sama-sama 2-3. Mereka menjadi dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini kisah nyata yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bukan berarti kalau kita sudah dekat dengan Yesus, bersama Yesus, lalu tidak punya persoalan. Tidak ada badai, tidak ada topan, saudara. Tetap ada saja, tapi ingat, Tuhan tetap menyertai engkau. Katakan amin. Jadi ayat ini berkata pada waktu mereka sedang ada di Danau Galilea. Saya bertanya kepada jemaat Tuhan di tempat ini, sudah pernah ke Danau Galilea? Sudah ya, puji Tuhan. Yang belum punya iman akan pergi ke Danau Galilea? Amin. Pernah ke Danau Sunter? Oh sudah ya, beda ya Danau Sunter dengan Danau Galilea ya. Saudara, ketika Yesus ingin pergi, lalu di tengah jalan, di dalam perjalanannya lewat perahu, naik perahu, dihantam badai topan, dan ternyata badai topan itu bisa dilewati. Saya yakin dan percaya badai topan pun apapun yang ada dalam hidupmu bisa dilewati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada 5 poin penting yang bisa kita pelajari dari kisah menarik ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab saya percaya setiap firman yang dituliskan punya makna, punya tujuan, punya maksud. Supaya hari ini kita bisa memahami, mempelajari, mengetahui apa yang Tuhan ajarkan lewat peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, melalui ayat 36 dan 35 dan 36. Yesus adalah seseorang yang terus melakukan pergerakan. Setuju katakan amin. Selesai pelayanan satu tempat, dia akan bergerak menuju ke tempat yang lainnya, diikuti dengan para murid-muridnya. Maka yang pertama dari 2 ayat ini bisa kita pelajari, murid Kristus harus terus bergerak bersama Yesus. Kita tidak boleh menjadi murid Kristus yang sudah puas dengan apa yang ada. Saya tahu minggu lalu saudara baru merayakan usia yang ke-26 tahun. Haleluya. Itu usia yang sudah dewasa. Dan kalau usia sudah dewasa berarti siap makanan keras. Gak ada yang amin? Makanan keras, saudara. Bukan lagi susu, bukan lagi yang enak-enak, tapi siap makanan keras. Haleluya, siap mengalami penderitaan, siap mengalami kesesakan, siap mengalami keadaan-keadaan seperti yang tidak kita harapkan, siap menghadapi hal-hal yang mungkin kita merasa kehilangan. Bisa saja kau kehilangan materi, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun. Yang penting gak kehilangan Yesus. Terus katakan amin. Haleluya. Kalau media bisa tayangkan 2 Korintus 10 ayat 12, kayaknya cocok ayat ini buat saudara. Haleluya, 26 tahun. Nah saya full timer di Pak Niko tuh baru 27 tahun. Dan tidak pindah-pindah. Kasih tahu kanan kirimu, awas kau pindah-pindah. Tetap setia. Setuju katakan amin? Tidak apa-apa Pak. Setuju Pak. Saya mau bersaksi dulu ya. Jadi tadi Pak Tony jemput saya, Bapak pakai mobil putih ya? Iya, Innova Genik terbaru. Ya, sudah tahu tanggal 3 Juli lalu, itu saya ketemu dengan seseorang yang tidak pernah saya telepon, tidak pernah saya video call, tidak pernah saya ketemu, tidak pernah saya WA. Tiba-tiba dia ngomong begini sama saya, ketemu cuma 15 menit tanggal 3 itu hari Rabu, jam 3 sore saudara. Pak Andreas, hey, apa kabar? Laki-laki sama laki-laki, pelukan gitu. Lama tidak ketemu saudara. Tiba-tiba dia ngomong, saya itu waktu tidur diperlihatkan Tuhan. Mimpi wajahnya Pak Andreas. Lalu sama Innova Genik. Saya udah tahu. Bayangin saudara, saya sudah tahu. Tanggal 3 Juli, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk Pak Andreas. Saudara, 27 Juli, itu Innova putih itu. Hadiah dari Tuhan Yesus. Bukannya saya nggak ada mobil, puji Tuhan. Istri saya pakai HR-V Honda, saya pakai Mercy, saudara lama. Tapi kalau Tuhan sudah siapkan berkat buat kau, nggak ada yang bisa menghalangi. Setia, setuju katakan amin? Kasih tahu kanan kiri, berkatmu udah disiapkan Tuhan. Jadi saudara, saya tidak keluar satu peser pun. Itu yang ngasih itu sama yang nganter sendiri ke kampus kami di STB NDW. Pak Andreas, saya antar mobilnya, siap, saya bilang begitu. Ya, saya percaya saudara juga akan siap menerima berkat Tuhan tadi. Serius saudara. Haleluya. Oleh sebab itu,
Saya kembali lagi, pokoknya saya mau saksikan itu aja. Tuhan itu hidup. Amen. Tuhan itu ada. Amen. Makanya waktu nyanyi, aku diberkati. Yes, saya semangat saudara. Saya harapkan saudara juga lebih semangat dari saya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus. Enggak malu, saya enggak malu. Betul saya saudara. Nah, yang pertama harus terus bergerak. Kita enggak boleh jadi orang Kristen yang penting setiap minggu udah ke gereja, duduk manis ke gereja udah cukup. Kasih tahu kanan kiri, enggak cukup. Haleluya. Kamu harus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih banyak lagi menyembah. Lebih banyak lagi bersekutu dengan firman Allah. Lebih dalam lagi mengenal hati Tuhan. Terus bergerak secara pribadi. Gak bisa kita jadi orang Kristen yang penting tiap minggu ke gereja duduk manis. Rajin ke kurs. Setuju katakan amin. Rajin untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kau dapati hari ini hidupmu tidak sama dengan hari-hari kemarin. Karena kau makin dalam, makin lebih lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya cuma mikir gini, apa sih Tuhan? Itu berkat itu hanya akibat. Tentu ada sebabnya. Yang ngasih mobil cuma ngomong begini, Pak Andreas, ini hadiah dari Tuhan Yesus. Dia pengusaha. Dia ngomong begini, waktu dia antar mobilnya ke saya. Dia ngomong begini, waktu saya memutuskan untuk memberkati Bapak dengan mobil ini. Tiba-tiba saya dapat bisnis besar dari Tuhan. Wow. Saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya pikir Tuhan apa yang menyebabkan aku diberkati kayak begini Tuhan. 27 tahun. Full timer saudara. Setia saja saudara. Dalam segala hal. Setuju katakan amin? Kasih tahu kanan kirimu, setia saja. Haleluya. Setia bro. Kalau kamu pakai jaket kayak begini, saya juga punya jaket gini tadi di rumah saya bukan pakai jaket. Harusnya ada begitu ya. Harus terus bergerak. Apa yang kau alami sekarang ini? Gak sama lagi. Aku makin cinta Tuhan. Makin lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sejak bertahun-tahun yang lalu sebetulnya saya disuruh Tuhan membuat, setelah baca firman Tuhan, membuat renungan harian. Nah saudara, baru beberapa 2 tahun ini saya kasih nomor renungan harian saya. Tiap hari cuma 1 renungan harian. Tadi pagi itu nomornya baru 626. Berarti sudah 626 hari. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berikan renungan. Kadang-kadang ada orang yang lihat ini. Renungannya jam 3:05, jam 3:15. Saya kirim sama mereka. Berarti sebelum itu saya sudah bangun. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Karena cinta Tuhan, sayang Tuhan. Dan saya juga pengen lihat diri saya. Tidak sama lagi dengan yang lainnya. Lebih banyak waktu lagi dengan Tuhan. Lebih banyak lagi waktu menyembah Tuhan. Lebih banyak waktu lagi merenungkan firman-Nya, kehendaknya, keinginan Tuhan, hati Tuhan. Harus terus bergerak. Setuju katakan amin? Apalagi ini menuntaskan amanat agung. Wow, tadi pagi doa saya, saudara dikasih Tuhan Yesus. Anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Yeremia, dahsyat dipakai Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Waktu jalan terus. Haleluya, ini memang gereja akhir zaman. Ibadahnya cepat, saudara ya. 2. Murid siap menghadapi badai. Amin. Gak ada jaminan, bro. Bro. Gak ada jaminan seperti pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi berjanji selalu memberkati. Sampai sini dulu. Langit kehidupanmu tuh lagi biru, cerah atau awan gelap? Kok gak berani jawab kau? Langit kehidupanmu? Mendung. Ada yang gelap, ada yang biru. Kau biru ya? Maaf bro, sebentar lagi awan gelap kau. Yang gelap sebentar lagi jadi biru. Karena Tuhan tak pernah janji langitmu selalu biru bro. Udah nikmati, gak ada pertanyaan kembali kedua. Udah. Ayo ulangi lagi ya, ulangi. Ini apa-apa loh, supaya kita sadar bahwa hidup ini juga warna-warni. Tuhan tak pernah janji langit selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yang kedua, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata.
Tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Kalaupun hari ini kau sedang mengalami mendung-mendung yang gelap, langit yang pekat, ingat, tidak selamanya akan pekat. Ada waktunya menjadi biru yang cerah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Siap menghadapi badai. Bahkan satu saat dalam Mazmur 119 ayat 71, pemazmur yaitu Daud sendiri berkata begini, tertindas itu baik bagiku. Yang tadi 2 Korintus 12 ayat 10 belum dikasih tahu ya. Coba tayangin dulu, cocok ayat itu buat jemaat sini. Ayo, kita bacakan dulu. 2 Korintus 12 ayat 10. Tuh. Saya berdoa kamu punya sikap hati seperti ayat ini. 2, 3. Karena itu aku senang dan, saya ulangi, karena itu aku senang dan rela. Lawan kata dari senang apa? Sedih, susah, apa lagi? Lawan kata dari senang. Cembetut, marah, apa lagi? Lawan kata dari senang. Stres, depresi, kesal. Ayo pengalamanmu, galau. Ini gegana, gelisah, galau, merana. Alah, saudara, itu lawan dari senang. Oke, tapi ayat ini ngomong, ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, dan rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan oleh karena sebab ini kasih tahu kanan kiri, senang aja. Slow aja. Kenapa bisa begitu? Senang. Kan dihindari toh. Tuhan, kalau perlu nggak ada kelemahan, dalam nama Yesus aku tolak. Kalau perlu nggak ada kesukaran, dalam nama Yesus pergi. Kalau perlu nggak ada penderitaan, dalam nama Yesus enyah engkau. Tapi Paulus lain dalam ayat ini. Aku senang, aku rela. Kenapa? Mengingatkan dia. Begitu dia mengalami penderitaan, siksaan, kelemahan, kesukaran, pergumulan, persoalan, menyadarkan dirinya bahwa dirinya lemah. Itu yang membuat dia selalu mendekat kepada Kristus. Dan orang yang dekat kepada Kristus akan diberikan kekuatan baru. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi mesti siap menghadapi badai. Aku dikit. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Memegangku dengan tangan kananku. Yesus Memberiku kemenangan. karena kau kuat menghadapi badai. Kekuatanmu yang membuat engkau terus bisa berjalan, terus bisa melangkah, sampai waktu Tuhan sendiri mengubah keadaanmu dan mengubah dirimu menjadi pemenang. Haleluya, siap menghadapi badai. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun badai dalam hidupmu, saya tidak tahu. Badai ekonomi, badai keluarga, badai sakit penyakit, badai keuangan, badai apa lagi? Saya tutup mata biar nggak tahu siapa yang jawab. Ayo, badai apa lagi? Badai penyakit, PPP, penyakit. Badai apa lagi? Pekerjaan, PP. Badai pengusaha, badai pasangan. Ayo yang masih muda-muda. Badai apa lagi? Terakhir 1P. Wah, oh Tuhan, berat sekali pergumulanmu. Tapi tidak apa-apa. Ketika engkau datang kepada Tuhan, yang mau berpisah dipersatukan oleh Tuhan.
Haleluya. Hadapi badai. Yang ketiga. Ya, belajar menenangkan diri di tengah badai. Yang ketiga, karena ayat 38 tadi, murid-murid udah gelisah. Ya, kalau kamu salah seorang murid yang ada di kapal itu, kapalmu udah penuh dengan air. Ya, kapalmu udah mau tenggelam, apalagi dihantam badai. Kira-kira apa reaksimu, bro? Panik. Manusiawi kau. Tapi firman Tuhan berkata, tenang di tengah badai. Haleluya, tenang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan ya, bukan bertahan di dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan. karena Yesus selalu menopang hidupku. Percaya tidak percaya, hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Hidupmu ada dalam genggaman Tuhan. Walaupun 1000 orang ingin menarik engkau, menjatuhkan engkau, tapi tangan Tuhan lebih kuat dari apapun. Oleh sebab itu tenang saja. Ya, tenang, udah. Bukan berarti yang khotbah nggak banyak badai. Oh banyak, saudara. Tiba-tiba saya juga mimisan, banyak pikiran, banyak tekanan ini. Saya datang ke dokter di SICC kan, waktu itu saya juga mengikuti everyone. Ada apa Pak Pendeta? Dicek darah tinggi saya 204. Ih, tinggi sekali nih Pak Pendeta. Pak Pendeta punya masalah apa ya? Banyak. Masalah kampus saudara ya. Itu hari Kamis pagi saudara. Kamis siangnya Bu Cindy Jacob itu nubuatin Pak Niko. Kamu akan punya universitas. Betul. Kan saya ini hari-harinya dosen saudara ya di kampus STB The Way. Nah, puji Tuhan, saya mengajar itu sekitar baru 24 tahun saudara ya. Jadi dosen saudara. Padahal firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3:1, di antara kamu jangan mau jadi pengajar. Sebab pengajar itu paling berat dosanya dan paling kecil PK-nya saudara. Haleluya. Tapi Tuhan bayar saudara ya, Tuhan bayar ya itu. Tuhan bayar saudara. Tekanan lagi saudara, bagaimana supaya, kan setelah SMA itu ada 5 step pendidikan, akademik. Saudara-saudara, ya setelah akademik itu ada politeknik, lalu ada sekolah tinggi, ada institut, baru universitas. Nah kita udah ada sekolah tinggi saudara. Untuk jadi universitas juga tidak mudah saudara. Butuh perjuangan, butuh effort yang lebih lagi saudara. Mesti disiapin. Semuanya sesuai dengan pendidikan tinggi. Jadi tidak semudah membalikkan tangan simsalabim, tidak ada saudara. Ya, butuh berapa prodi, berapa fakultas, berapa dosennya, berapa profesornya. Tidak mudah saudara. Ya, kalau saya ada di BINUS begitu, di sini menerima profesor dengan gaji tinggi, banyak yang melamar saudara. Tapi kalau di sekolah tinggi, teologi, di sini menerima profesor dengan pengabdian, nggak ada PK-nya saudara. Ini butuh doa dan puasa saudara. Tidak mudah makanya saudara. Ya, orang tetap manusiawi, dia akan cari tempat di mana dia bisa dihargai dengan tadi bulanan yang tinggi. Tapi kalau di situ sudah pengabdian kita saudara. Pengabdian. Haleluya. Nah, jadi yang di sini pun juga pengabdian. Ya. Sudah hampir 20 tahun itu uang transport saya ke kampus saudara, 20.000. Tapi saya tidak menjelekkan memang itu, tapi saya menunjukkan kesetiaan. 20.000 uang transport sehari. Padahal saya naik tol, baru masuk sama berangkat saja, naik tol itu udah 25.000 dari baru e-tolnya aja saudara. Sekali berangkat, belum pulang pergi, belum bensinnya. Tapi enggak apa-apa, Tuhan genapi ya. Saudara juga begitu, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Setuju katakan amin? Tuhan tidak tidur.
Dia lihat kesetiaanmu, dia lihat pengorbananmu, dia lihat hatimu bro. Haleluya. Kalau Tuhan bilang ini setiap perkara kecil, ini setiap perkara kecil. Tapi dalam perkara besar pun juga pasti setia. Bukan hanya besar badannya. Haleluya. Kembali ke Alkitab. Tenang. Tenang. Memang banyak tekanan. Tapi saya juga sadar firman Allah. Persoalan-persoalan, pergumulan, masalah-masalah dalam hidupmu tidak pernah melebihi kekuatanmu. Lihat kanan kirimu, katakan masih kuat. Ditambahin persoalan lagi? Ditambahin persoalan lagi? Kasih tahu kanan kirimu, awas kau tinggalkan gereja. Harus tetap setia. Tenang aja. Nyanyi bro. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Kamu lah, jangan pernah menyerah. Matamu lihat saya. Yang sini tuh udah pasti nggak menyerah. Semua lihat sini. Coba lihat kanan kirimu itu lah. Yang berpotensi menyerah itu lah. Ya kan? Kalau sebelahmu suamimu istrimu pegang tangannya, udah lama kok nggak pegangan tangan suami istri ya? Pegang tangannya. Pak Tony sebelahmu istrimu bukan? Istri, pegang tangannya. Alah ibu malu-malu. Nggak usah malu-malu. Dulu pacaran aja, lengket kayak perangko. Alah, sekarang udah menikah harus lebih lengket. Ayo, Pak istrinya bukan? Pikir istrinya. Ya wis, yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki ya. Ayo pegang tangannya, pegangnya kalau nggak ada semuanya yang nggak ada teman tutup mata aja gini aja ya. Nah gitu, oke? Okay? Lihat-lihatan sambil ngomong lagu ini. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan Ada saat hati menyembah. jangan pernah menyerah. Berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia. dan percaya. Oh tepuk tangan buat Tuhan. Yang diputusin pacarnya sepihak jangan. Yang kehilangan cari yang baru. Good. Yang di depan masih lebih baik. Kok tahu Pak Pendeta pengalaman juga. Yang kehilangan pekerjaan jangan. Yang dompetnya lagi kosong jangan. Ya kan dompet kosong itu bahasa Jepangnya saku kurata. Nggak ada apa-apanya. Jangan menyerah, tenang aja. Yang nggak ada apa-apanya di rumah jangan menyerah. Udahlah. Haleluya. Apalagi yang lagi sakit jangan menyerah. Tadi pagi itu jam 3:30 pagi selesai saya renungan. Ingat beberapa teman termasuk kalau saudara kenal hamba Tuhan Bapak Pendeta Resa Solihin, teman baik saya, sahabat saya. Juga sedang mengalami masa-masa krisis saudara, masa-masa kritis. Doakan terus saudara. Doakan terus. Ya. Ginjalnya dioperasi dan pankreasnya juga dioperasi. Hari ini ada tindakan, terus doakan saudara supaya suatu saat akan pulih kembali. Ada juga teman saya, kemarin juga Pak minta doakan. Pokoknya kalau yang WA saya, Pak minta doakan, pasti dalam doa saya harus angkat ini orang-orang ini. Ya kemarin Pak badan saya rasanya kaku, kayak besi Pak. Tadi pagi saya doakan kembali, biasanya saya doakan terus saya kirim WA. Pagi ini saya doakan kamu begini-begini. Itu Tuhan taruh saudara hari-hari ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya percaya saudara juga tidak lagi egois mendoakan diri sendiri. Setuju katakan amin? Doakan teman-temanmu di gereja, doakan teman-temanmu di kul, doakan teman-teman sahabatmu, tetanggamu, orang-orang yang kau kenal, doakan dengan lebih baik lagi. Setuju katakan amin? Saudara, kalau engkau mendoakan mereka, percayalah ada orang-orang yang juga mendoakan kita. Nah, oleh sebab itu tenang aja.
Membuat kita tenang itu karena kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjutkan. Yang keempat. Nah, jadi jangan sampai seperti para murid ayat 3. Apakah engkau membiarkan kami binasa? Apakah engkau akan membiarkan kami akan tenggelam? Tidak. Haleluya. Yang keempat, murid yang percaya perkataan Tuhan Yesus. Ayat 39, saudara. Yes, Yesus cuma bicara 2 kalimat saja. Diam, tenanglah, selesai semuanya. Pertanyaan saya, kuasa Yesus masih sama atau berubah? Kuasa Yesus tetap sama atau berubah? Yes, apa yang terjadi di Alkitab juga dapat terjadi hari ini dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah berkata diam, tenang, semua langsung berubah jadi tenang. Badai sehebat apapun yang sedang menghantam hidupmu, kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan, Tuhan mengulurkan tangannya, selesai. Kasih tahu kanan kirimu, selesai. Ya, duniawi itu. Badai pasti berlalu. Ya kan, habis gelap terbitlah gayamu. 2 kata, diam. Hidup dan mati, Amsal 18, ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau sudah berkatakan diam persoalan itu, tenang persoalan itu, engkau akan memakan buahnya. Kalau engkau berubah, menang, dilewati, terjadi terobosan, engkau akan memakan buahnya. Tapi kalau perkataanmu, aku kalah, aku tutup mata. Seringkali apa yang kau katakan? Aku menyerah. Alah gayamu, diam semua. Aku gak sanggup. Udah gak sanggup lagi. Gimana kalau aku sudah ngomong gak sanggup? Aku tuh gak sanggup Tuhan. Aduh letih Tuhan, letih. Gimana mau jadi pemenang? Tapi kalau engkau bangkit, dan engkau sadar ada otoritas, ada kuasa dalam dirimu. Karena ada Yesus terhadap gelombang, badai, taupan, engkau berkata, diam, tenang, ada otoritas. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak-bapak, jika engkau pulang dari kantor, haleluya, istrimu di rumah, semua naik sekarang ini. Waduh, krisis apa? Sembako naik, beras naik. Gula naik, ya kan? Minyak goreng naik, gajimu? Istri mulai, bapak-bapak nggak usah marah, cukup 2 kata, diam, tenang. Ntar aku dipoto dulu ya. Haleluya, Pak nanti jangan lupa kirim ke saya Pak ya. Ada teman lama, sama. Ibu-ibu kalau suamimu pulang, suamimu pusing dari tempat pekerjaan, tempat usaha. Aduh sekarang begini, pusing. Aduh 7 keliling. Ibu-ibu di rumah gak usah ngamuk-ngamuk, cukup 2 kata. Diam, tenang. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Pasti akan ada terobosan, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada kemenangan. Percayai firman Tuhan. Bro, nyanyi bro. Tidak apa-apa, lewat dikit bro. Ku percaya kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku Percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. menepati. Janji-janji. Kalau hari-hari kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu kau pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang sama juga pasti akan menolong dirimu. Yang terakhir, yang kelima. Haleluya. Ayat 41. Ayat 41 tadi para murid ketakutan, tapi justru di balik itu semuanya mereka semakin mengenal kuasa Tuhan. Makanya ayat 41 dikatakan begini, siapa nih orang ini? Kenapa? Karena mereka baru mengalami sesuatu yang baru di dalam kehidupannya bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga merencanakan, mempersiapkan sesuatu yang baru dalam
sesuatu yang baru. Memang saya diberkati Tuhan. Saya diberikan berkat-berkat, tapi tidak sebesar ini. Baru buat saya. Saya percaya saudara pun juga ada yang baru dari Tuhan. Ya, semakin mengenal kuasa Tuhan di balik pergumulanmu. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, jadikan setiap persoalan dalam hidupmu menjadi arena, menjadi gelanggang, menjadi tempat untuk kita mengalami mukjizat yang baru, berkat yang baru, kuasa yang baru, kemuliaan yang lebih lagi dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang begini sebelumnya belum pernah kualami. Setuju, katakan amin. Jadi Tuhan mengizinkan kalian masuk badai, masuk taupan yang besar, karena dia sedang merencanakan dan mempersiapkan berkat yang besar dalam hidup. Ini kayaknya sebelah sini ini cocok masuk dapur api. Kelihatan banget. Ya kan? Setelah di dalam dapur api baru ditolong Tuhan. Kasih tahu, udah masuk kau ya? Sebentar lagi ditolong Tuhan kau. Lihat wajahmu sih sudah masuk dapur api. Cocok. Kalau yang tengah ini cocoknya gua singa ini. Ya kan, seperti Daniel 6. Kenapa kok nggak ditolong Tuhan sebelum dilempar ke dalam gua singa? Tapi ditolongnya Tuhan setelah bertemu dengan singa. Kasih tahu kanan kirimu, cocok kau. Kalau yang sebelah sini, badai yang besar tadi itu, cocok buat kau. Tapi badainya berkali-kali nih, hantam terus. Ya kan? Kenapa nggak ditolong Tuhan waktu badai sekali aja? Tapi dibiarkan berkali-kali badai, taupan menghantam. Sampai kapalnya penuh dengan air mau tenggelam. Baru Tuhan tolong. Kasih tahu, cocok buat kau itu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Percaya Tuhan pasti tolong. Dia hidup, dia berkuasa. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Yo. Yang mau didoakan saya undang maju ke depan 1-2 orang kalau saudara membutuhkan kekuatan Tuhan. Pagi hari ini supaya engkau bisa melewati badai dengan kemenangan. Badai apapun yang kau hadapi, kau tetap kuat bersama Yesus. Saudara mau didoakan, silakan 1-2 orang mau maju ke depan. Dengan penuh sukacita saya akan mendoakan saudara supaya engkau tetap